Anies kampanye di masjid ini kan politik identitas, politik of recognition. Udah dah, gak usah ngurusin Anies, sepil aja, capresnya lebih sholat Jumat di mana ya. Anies itu kan seorang muslim, dia sholat Jumat wajib di masjid ya. Anies Baswedan mengeluarkan jurus utamanya, itu jurus politik identitas nih ketika di Batam nih guys. Wah, jadi goreng-gorengan hangat gak sih? Tapi bentar dulu, kita cek dulu faktanya, kita cek undang-undangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ada yang lagi viral lagi ya tentang Pak Anies Baswedan, dimana ketika itu Pak Anies mengunjungi kota Batam ya, berkampanye di sana. Tapi pas hari Jumat, dan tentunya banyak banget masyarakat yang antusias untuk datang ya. Nah ketika itu Pak Anies Baswedan pun sholat Jumat di Masjid Sultan Raya Shah Batam ya. Dan pada kesempatan itu pun Pak Anies Baswedan berada di atas mimbar untuk berdoa dan bersolawat ya. Nah dari sini akhirnya netizen banyak yang mengomentari, emang boleh berkampanye di dalam masjid, emang boleh ini, emang boleh itu, dan menjadi rame ya. Nah di video ini kita akan menjelaskan ya, dan nanti juga ada netizen yang memaparkan undang-undang apakah boleh atau tidak. Ya menurut gua pribadi boleh sih ya, karena di sini Pak Anies tidak membawa atribut untuk berkampanye seperti bendera, mungkin jaket atau apalah itulah ya. Di sini Pak Anies pure sholat Jumat, dan mungkin setelah sholat Jumat itu Pak Anies naik ke atas mimbar untuk bersalawat, untuk berdoa ya, intinya mendoakan kita semua, mendoakan negara Indonesia ini. Nah oke teman-teman semua, nanti juga ada para netizen yang mengomentari tentang hal itu ya. Oke langsung saja kita lihat videonya. Anies kampanye di masjid ini kan politik identitas, politik of recognition. Artinya sesuatu yang telah direcognize, dan itu bisa di agama, bisa di suku, bisa di ras. Anies nggak ambil di agama doang kok, suku seluruh Indonesia beliau kelilingin. Dan di agama juga bukan cuma Islam aja, beliau ada videonya ke Buddha, ke Kristen dan sebagainya. Tama satu, Bawaslu itu tidak melarang untuk mengunjungi masjid selama tidak ada bagi-bagi kaos, tidak ada bawa baliho, tidak ada bagi-bagi duit yang seperti video yang beredar tuh ada ustadz bagi-bagi duit. Nah itu paslon siapa itu? Kedua, justru pendekatan recognition yang bagus itu diambil dari agama, karena dengan begitu akan menumbuhkan moral yang lebih bagus gitu, banding dengan identity yang mau ditanamkan joget-joget atau identity joget-joget, gemoy, sad boy. Itu identity yang mau di-recognize di Indonesia ke depannya, itu bukan agama, bukan suku, bukan ras lagi. Justru apa yang dilakukan Anies itu akan menumbuhkan kesadaran kita beragama, toleransi lebih tinggi. Yang bilang jijik nyampurin agama dan politik, yang bilang kayak begitu itu sekuler, mau Indonesia jadi sekuler. Kan kayak kampanye di Jakarta itu Ahok sendiri bikin ulah, dia menghina agama orang. Beda, orang lagi adem ayem dia malah mancing Ahok, ngata-ngatain. Buat apa? Guys, tetangga panik guys ya, padahal Pak Anies itu lo sholat Jumat ya. Emang ente kira kalau capres itu nggak boleh sholat Jumat di masjid? Saking aja Pak Anies dicintai rakyat, sholat Jumat membludak seperti itu. Coba sepil dong capresmu, sholat Jumat di mana? Jangan kerjanya ngurusin Anies melulu. Anies ke masjid salah ya. Yang jelas Anies itu kampanyenya murni, nggak pakai dana bansos, nggak ngaku-ngaku. Beras bansos ngaku-ngaku dari dia, nggak seperti itu. Udah dah, nggak usah ngurusin Anies, sepil aja. Capresnya lebih sholat Jumat di mana ya? Anies itu kan seorang muslim, dia sholat Jumat wajib di masjid ya. Tapi karena Anies itu mempunyai magnet, orang termanis-manis ya. Jangan panik, santai aja bro ya. Sepil dong, mana capresmu yang lagi sholat Jumat, sepil. Anies Baswedan mengeluarkan jurus utamanya, itu jurus politik identitas nih ketika di Batam nih guys. Wah jadi goreng-gorengan hangat gak sih? Tapi bentar dulu, kita cek dulu faktanya, kita cek undang-undangnya. Nah di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum, kita bisa lihat di pasal 280 guys. Nah di pasal ini bisa kita lihat nih tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan berkampanye. Kita lihat di poin H-nya, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Jadi pada intinya tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan dilarang digunakan kampanye.
kampanye. Lah terus berarti Pak Anies melanggar dong, beliau berkampanye di tempat ibadah. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Kita lanjut dulu ke penjelasannya atau keterangannya dari pasal tersebut. Nah ini penjelasan dari pasal 280 huruf H, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye ya guys ya. Nah jadi ternyata kalau datang tanpa atribut kampanye, datang karena undangan, datang karena kewajiban sholat Jumat, ya ternyata nggak apa-apa nih guys ya, selama memang tidak bawa baliho, spanduk, atau bawa alat peraga kampanye gitu. Nah tapi ternyata nggak Pak Anies doang, paslon-paslon lain juga sama kok. Beberapa dari mereka melakukan kegiatan-kegiatan di rumah ibadah. Jadi kalau kita merujuk ke undang-undang, ya semuanya nggak ada masalah. Selama tidak ada atribut, alat peraga kampanye, dan lain-lain, semua aman gitu ya teman-teman. Dan gue juga aneh, kenapa ini dibilang kampanye? Ya kan sholat Jumat juga kewajiban umat Islam. Ya kali Pak Anies gara-gara nyapres, dia bilang, kita nggak Jumatan dulu ya, soalnya kita lagi nyapres, takutnya kita dibilang politik identitas gitu. Terus juga kan yang memvideo-video juga itu kan masyarakat, bukan Anies yang selfie gitu. Pak Anies kayak selfie atau dia bawa media sendiri gitu, terus dia bilang saya lagi. No, itu yang video juga dari masyarakat yang mungkin mereka senang dengan hadirnya sosok Anies Baswedan. Bisa kita lihat dari omongan-omongan Pak Anies ketika di masjid di Batam itu, ternyata omongan itu adalah zikir, doa-doa, dan harapan untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Bukan nyuruh pilih 01 ya, tapi doa-doa untuk Indonesia. Jadi ya isinya baik dan semoga juga menjadi doa untuk bersama gitu ya. Nah menurut kalian gimana guys? Tapi ingat nih, jangan sampai video ini kalah viral sama yang sebelah ya. Yuk bantu-bantu yuk. Nah, gimana setelah mendengarkan si Abang ini, kita jelas ya, di situ dipaparkan juga undang-undangnya. Ya sekali lagi gue ingetin, Pak Anies di situ hanya untuk sholat Jumat dan sekalian berada di atas mimbar untuk berdoa bersama. Tentunya hal itu ya wajar aja ya. Dan Pak Anies kan orang Islam dan wajib untuk sholat Jumat. Jangan sampai gara-gara mau nyalon presiden malah justru nggak sholat Jumat, kan itu hukumnya dosa guys. Oke, paham ya sekarang ya? Dan kita juga bisa lihat ya bagaimana antusias masyarakat Batam ketika itu luar biasa, membludak lautan manusia sampai Pak Anies keluar tuh. Ada videonya kan? Luar biasa. Pokoknya unik banget pokoknya Pak Anies ini. Komplit, paket komplit. Udah pokoknya pilih 01 guys, mantap. Nah, kita lanjut lagi ya guys ke video selanjutnya. Di sini ada serba-serbi dari para netizen yang ingin mengungkapkan juga keresahan dalam hatinya. Oke, kita lihat videonya. Pesanku hanya satu untuk Abah. Tolong komen di kolom komentar biar PT-nya jadi juara. Masalah mengatasi persoalan negara, Abah sudah memenuhi kriteria. Masalah kecerdasan, Abah gudangnya. Masalah diplomasi luar negeri, Abah ahlinya. Jadi apa yang harus diragukan dari seorang Anies Baswedan? Bah, kasihan bah. Bah, ketemu bah. Sorry ye. Bajer pada teriak. Lanjutkan katanya. Apa yang lo mau lanjutin? Pajak udah pada naik no. Pajak listrik, pajak kendaraan bermotor. Terus pajak apa lagi? Artis no. Pajak hiburan. Semua pada naik. Beras pada naik semua tuh. Sembako. Kalau lu mau lanjutin aja kesusahan lu ntar. Ya, jangan dilanjutin kalau kata gue mah. Kita perlu perubahan. Ya, pokoknya jangan kasih kendor. Nomor 1 yang bisa perubahan cuma Pak Anies Baswedan yang akan berubah. Akan lebih baik Indonesia. Ya, mau kerjaan gak lo? Kerjaan banyak. Harga-harga turun. Ayo pilih Pak Anies, nomor 1. Assalamualaikum. Kita ingin anak-anak petani mau jadi petani seperti di Jerman. Siangnya mereka bercocok tanam di ladang, malamnya bercocok tanam di diskotik. Kebalik Pak posisinya. Kita ingin anak petani mau jadi pejabat dan anak pejabat mau jadi petani. Nah gitu dong, supaya ada peningkatan kualitas hidup seperti yang Bapak bilang. Kan Bapak bilang gaji-gaji pejabat tinggi akan dinaikkan setinggi langit supaya tidak terjadi korupsi. Nah, coba sekarang dikasih contoh dulu Pak. Anak Bapak jangan jadi pengusaha atau desainer. Anak Bapak suruh jadi petani. Saya pengen tahu cara nyangkul tanahnya bagaimana, cara nanam singkong jadi jagung itu bagaimana.
bagaimana jangan dirahasiakan. Pupuk apa yang dipakai, lalu jimat-jimat apa yang dipakai supaya singkong yang ditanam jadi tumbuh jagung. Atau ketika nebang pohon di hutan, nah kayu-kayunya bisa raib hilang entah kemana. Coba kasih tahu Pak. Terima gaji. Penasaran siapa yang akan menang di Pilpres 2024? Ingat kata-kata netizen. 3 paslonnya, yang 2 pasti kalah karena cuma 1 yang menang. Tapi itu kata netizen. Kalau menurut aku ada benarnya. Karena kan presiden itu cuma 1. Kalau pembantunya presiden itu baru ada 2 atau 3 atau bahkan lebih. Dan buat teman-teman semuanya yang suka edit video Al-In Prabowo, kalau bisa videonya itu disimpan baik-baik ya. Karena kalau di Pilpres 2024 ini gagal lagi, kan bisa dipakai videonya nanti di Pilpres 2029. Al-In Prabowo, Prabowo selalu di hati. Capres abadi. Bagaimana tidak saya dan mungkin sebagian rakyat Indonesia menginginkan perubahan. Karena seringkali kalian pertontonkan ketidakadilan. Kampung Bayam adalah sebuah kampung yang berada di perkotaan. Namun kalian gagal untuk memberikan keadilan. Dahulu ada seorang gubernur yang memanusiakan dengan membangunkan sebuah bangunan. Padahal kalian tinggal meneruskan dengan memberikan hak-hak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau Kampung Bayam yang berada di perkotaan saja dapat perlakuan yang seperti ini, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang berada di pelosok negeri? Kemarin Rempang, Wadas, dan lain-lainnya. Apakah ini akan diteruskan? Kami butuh perubahan. Ya, kemarin kita melihat ya viral tuh video di mana masyarakat Kampung Bayam yang memeluk erat Pak Anies Baswedan. Di mana dari situ kita bisa melihat kalau warga Kampung Bayam itu menaruh harapan yang besar kepada Pak Anies Baswedan. Di mana dia belum bisa menempati karena belum diserahkan kuncinya. Tentu hal ini harusnya menjadi perhatian untuk pemerintah setempat ya, yang harus menangani hal ini, yang dimana masyarakat pun membutuhkan keadilan. Nah teman-teman semua, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya nih ya. Ada video juga yang mengomentari Pak Fahri Hamzah dan juga Bung Nusron Wahid. Coba kita lihat videonya. Gara-gara ajakan aklamasi pilih Prabowo Gibran, Ali Muchtar ngabalin, Fahri Hamzah jadi bulan-bulanan politisi dan banyak netizen. Kita bahas. Halo, ngabalin, Fahri Hamzah ngabalin bentuk baru ini. Aduh Fahri, Anda ini kan salah satu orang yang dulu meneriakkan tentang reformasi. Anda ini salah satu orang yang paling lantang agar Indonesia ini menjadi negara yang demokratis. Tapi hari ini, aduh aneh ya, Anda ini habis makan apa ya? Anda ini salah obat atau mulai gila atau tersandra kasus? Heran saya, kok bisa-bisanya pemilu di negara demokrasi yang sudah akan dilaksanakan, Anda mengajak untuk aklamasi. Terus buat apa kita anggarkan dana banyak-banyak buat pemilu? Atau jangan-jangan Anda mengajak aklamasi ini karena Anda sudah kong kali kong dengan KPU, kong kali kong dengan Bawaslu, kong kali kong dengan MK, sehingga ya tinggal tetapkan saja, nggak usah pemilu, langsung tetapkan pemenang. Ini di mana Fahri? Demi apalah Anda ngomong kayak gitu? Semurah itu integritas Anda selama ini. Semurah itu kredibilitas Anda selama ini. Demi apa coba? Jilat-jilat kayak gitu ngomong sering ngelantur. Aduh. Jangan lupa ya rakyat Indonesia, Partai Gelora 2024 tenggelamkan. Gak usah dicoblos. Tenggelamkan. Semua caleg-calegnya tenggelamkan, gak usah dipilih. Gimana pentolannya kayak gini? Parah. Rusak negara demokrasi kalau kayak gini caranya. Astaga, parah. Rakyat pantau, rakyat monitor, rakyat tenggelamkan. Salam. Anies for Presiden. Amin. Yang menang adalah amin Allahumma. Amin ya robbal. Jangan amin mandek, gak boleh. Harus dilanjutkan amin ya robbal.
Sekarang kalau doa aminnya dilanjutkan. Amin ya robbal. Karena kalau aminnya mandek ditafsirkan yang bukan-bukan nanti. Betul? Terima kasih. Ron. Aduh. Karena kebencian kalian pada tagline amin, pada akronim amin. Akhirnya kalian semua serba salah untuk mengucapkan kata amin. Jadi kata Mas Ron di video tadi, kalau kita sebut kata amin ya untuk menjawab setiap doa amin, jangan hanya amin, jadi harus disambung dengan ya Rabbal Alamin. Nah, Mas Ron, kira-kira bagaimana kalau umpama imam, ini imam lagi baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira makmum jawabnya apa, Mas Ron? Berarti kalau seperti yang ente ngomong ya, berarti nanti makmum jawabnya begini, amin ya Rabbal Alamin. Wait! Politik, gara-gara politik memundurkan otak dan akal sehat kalian. Assalamualaikum. Jadi kalau melihat Anies itu namanya disruption. Jadi Anies itu disruption itu begini. Tahu kenapa online muncul? Karena transportasi konvensional mahal. Kenapa Anies tiba-tiba punya forum desak Anies? Karena mengumpulkan massa di gedung-gedung mahal. Ya. Kenapa tiba-tiba Anies bisa mendekat ke rakyat tanpa keluar duit? Karena selama ini yang jadi calon presiden kaya dan orang menerima duit. Belum tentu semua orang menerima senang. Jadi Anies itu mendisrupt semua mekanisme politik yang sudah dipertahankan oleh elit untuk kepentingannya. Anies mematalkan itu. Jadi dia mematahkan pemahaman politik publik yang bisa diperdaya selama ini. Dengan cara dia. Debat KPU nggak ada level buat Anies. Kenapa? Dia punya forum desak Anies di pasar, di warung, di mana dihadapin. Nggak ada teksnya. Siapa yang sanggup menghadapi itu? Sejauh ini tidak ada kandidat lain yang sesanggup dia menghadapi pertanyaan cacian makian itu. Dia cool dan gilanya jawaban dia. Brilian. Suka nggak suka gitu. Jadi misalnya begini, bahwa belanja digital paling besar itu 02. Tapi begitu Anies masuk ke TikTok dengan Anies Bubble, nggak pakai belanja, 12,7 juta. Itu menggetarkan semua orang yang mengklaim jago di dunia digital selama ini. Ya, kedua adalah menganggap bahwa anak-anak Gen Z, orang-orang yang tidak kritis dan bisa dimobilisasi dengan mudah dan menerima politik simbolik. Apa itu politik simbolik? Dengan meletakkan Gibran sebagai cawapres, dianggap simbolik mewakili mereka. Ternyata tidak gitu kan, nggak semua kan. Buktinya Anies oke aja tuh. Malah Anies dinobatkan sama K-popers sebagai abah gitu. Dalam satu poin itu saja Anies sudah unggul ya. Satu. Yang kedua, Anies ini otentik bos. Apa lagi coba? Dia punya basis pemikiran yang kuat tentang apa yang dia sampaikan. Misalnya apa? Dia menanggapi IKN 400-an triliun. Terus dia mengatakan mengupgrade kota baru. Diketawakan kan? Ingat loh ya, tadi malam debat di Kadin, dia menyampaikan hal yang sama dengan elaborasi lebih jauh. Dan kalian happy. Jadi artinya apa? Rasional itu barang. Daripada kamu cemplungin duit ke hutan belantara nggak ada penduduknya 400 triliun, mending mengupgrade 10 kota masing-masing 40 triliun dan sudah ada marketnya. Investornya bisa masuk, kehidupannya bisa berkembang. Jadi apa yang dia omongan tuh bukan sekedar jawaban bersilat lidah karena ditanya. Dia punya basis pemikiran yang kuat tentang itu gitu. Otentik kan dia. Otentifikasi itu barang penting bos. Karena menunjukkan bobot, menunjukkan konsistensi, menunjukkan arah yang dia mau tuju. Jadi buat saya integritas, kemampuan otentifikasi dan disruption-nya itu gabungan yang tidak bisa dengan mudah diikuti atau ditiru gitu. Sekarang Desa Anies itu kan forum otentik. Coba ada kandidat lain yang berani yang sama. Sampai hari ini nggak ada loh, nggak ada. Dan dia tidak pilih kota, dia tidak pilih protokoler juga. Di Solo Anies makan di sawah bersama ibu-ibu, makan nasi bungkus. Siapa yang sanggup seperti itu sekarang? Tapi Anies merayat dan membuka wawasan. Ini penetrasi yang tidak pernah terjadi dalam pemilu sebelumnya. Ini agak susah dilawan. Terima kasih Elpris and Zen. Terima kasih udah memberikan ilmu yang sangat bagus ini untuk generasi Z ya, Gen Z. Dimana gue pribadi juga, mendengerin kata-kata Abang Elpris, mantap lah pokoknya. Nah buat teman-teman semua yang mendukung Pak Anies Baswedan, tetap semangat pokoknya ya. Kita berada di jalan yang benar.
Insya Allah, insya Allah. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan wawasan kalian lebih luas lagi tentunya ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.